Shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Terima kasih, saya bersyukur untuk kesempatan boleh melayani kita bersama-sama hari ini. Dan pujian tadi adalah satu pujian yang sudah menjawab yang menjadi kerinduan doa saya selama 1 tahun lebih. Saya selalu memperkatakan kalau saya berdoa untuk yang ulang tahun, saya katakan bahwa biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam kehidupannya, bahwa dia memiliki kerinduan, orang-orang yang demikian memiliki kerinduan tertanam di hadirat Tuhan. Yuk sama-sama katakan tertanam di hadirat Tuhan. Tertanam di hadirat Tuhan. Orang yang tertanam di hadirat Tuhan, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat sampai ke batang-batang air, yang tidak layu daunnya, berbuah pada musimnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, itu yang saya yakini yang dikatakan di dalam Mazmur dan saya perkatakan dalam doa. Nah, setiap kali memperkatakan tertanam di hadirat Tuhan, puji Tuhan. Kurang lebih kira-kira berapa bulan ini saya ketemu pujian ini, bahagiaku penuh. Kalimat-kalimatnya di dalam berbicara dengan sangat jelas bahwa kebahagiaan yang penuh, yang sejati itu ketika ada di hadirat Tuhan. Amin. Ya, ada ibu rumah tangga yang scroll IG ya, ini cerita satu bapak. Kamis yang lalu saya ketemu, dia bilang, aduh saya lagi jatuh, saya punya terlilit hutang 4M lebih. Dan istri saya bilang, aduh gara-gara ini saya gak bisa ke Jepang. Dia bilang, aduh Pak, sakit banget di hati saya rasanya. Saya bilang, Pak, doa aja. Memang kalau gak bisa ya gak usah sakit, gak usah marah juga sama pasangan. Ajak dia masuk hadirat Tuhan. Amin. Loh, ini gak ada amin, mau ngajaknya ke Jepang memang ibu-ibu. Ibu-ibu amin diajak ke hadirat Tuhan. Mau ngajaknya ke Jepang. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak ada tempat ini. Tidak ada tempat yang paling indah, yang paling memuaskan, yang bisa memberi kebahagiaan penuh kecuali hadirat Tuhan. Amin. Pergi kemanapun suatu saat akan berlalu, pasti pulang ke rumah. Tetapi ketika kita di hadirat Tuhan, setiap kali kita masuk, saya yakin ada kebahagiaan di dalamnya. Nah, mari hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang berbicara tentang, oh ya sebelumnya buat kita yang mungkin mengisi liburan dan atau tidak ke banyak tempat ya, di rumah ada buku, saya sudah minta izin ke Pak Michael ya, Pastor Gama, bahwa buku ini bicara tentang family first ya. Gereja kita apa namanya? Jakarta Family Church ya, family first. Jadi buku ini teman saya nulis, Pastor Bram, dan ada 80 yang saya turunkan ya. Saya rasanya cukup ya 80. Satu keluarga ambil satu ya, satu keluarga ambil satu, nikmatin buku ini, baca. Dan kalau yang tinggalnya beda rumah ya masing-masing bisa ambil satu, walaupun satu keluarga sama gitu ya, tapi tinggal beda rumah. Contoh satu keluarga tapi anaknya sudah dewasa, sudah kerja di tempat lain, satu rumah di kos ya, bisa ambil ya. Oke, Tuhan berkati kita. Ini bukan kasih PR ya baca buku, enggak ya, tapi memberi berkat supaya bisa ya keluarga kita makin diberkati Tuhan. Saya akan mengajak kita merenungkan satu tuntunan Tuhan yang saya terima tentang jangan tawar hati, jangan berkecil hati. Ya, jangan tawar hati, jangan berkecil hati. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang saya dapatkan ini, saya ajak kita boleh ditampilkan. 3 hal ini akan kita sama-sama renungkan. Kita akan sama-sama bahas bahwa di dalam hidup kita, situasi apa yang membuat saudara menyerah. Yang kedua, bagaimana cara memperbaharui semangat agar memiliki kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang berat. Nah, ketika bicara situasi apa yang membuat kita menyerah, banyak ya. Ada situasi yang membuat seseorang menyerah ketika dia terlilit dalam pinjaman yang ada. Kemarin saya dapat satu data dari Teluk Naga, seorang yang melayani di daerah sana berkata sudah 4 keluarga anak mereka bunuh diri karena terlilit hutang. Nah, ada orang menyerah dalam keadaan hidup. Ya, saya tidak tahu, ada yang mungkin karena putus cinta, ada karena goncangan rumah tangga. Situasi apa yang membuat kita menyerah? Yang kedua, bagaimana cara kita memperbaharui semangat kita supaya kita memiliki kekuatan bertahan dalam situasi yang berat. Setiap kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi hari esok. Tetapi kadang ada situasi berat yang terjadi. Pertanyaannya, gimana sih caranya tetap punya semangat, tetap punya kekuatan bertahan di situasi yang berat tersebut. Yang ketiga, di dalam khotbah ini kita akan sama-sama merenungkan apa yang kita pelajari tentang Tuhan
dan tentang diri kita sendiri ketika di tengah pencobaan, di tengah pergumulan yang ada. Yang siap dengar firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin. Iya, puji Tuhan. Mari kita lihat dasar firman Tuhan yang kita ambil bersama-sama. Saudara, slide yang selanjutnya 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17 saya ambil dari bagian firman Tuhan yang ada. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, di dalam bagian ini saya melihat sebuah pernyataan yang sangat-sangat luar biasa dari penulis, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus membangun jemaat di Kolose, di Galatia, di Efesus, di Filipi. Juga untuk jemaat yang dibimbing oleh Timotius anak rohaninya, termasuk Korintus. Nah, di dalam bagian pasal 4 ini Rasul Paulus mengungkapkan ya bahwa kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Nah, di sini ada hukum rohani yang Paulus berikan, prinsip-prinsip dalam hukum rohani yang ada. Paulus menyebut seringkali 2 hal, yang kelihatan dan yang gak kelihatan. Manusia lahiria, manusia batinia. Kami tidak membiarkan diri kami dinilai oleh manusia, tetapi oleh Tuhan. Nah, Paulus sering membawa 2 ya dikotomi ini. Ya, dan dalam bagian ini Rasul Paulus memakai kata, kami gak tawar hati. Meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, manusia lahir yang dimaksud adalah tubuh jasmani ini. Manusia batinnya adalah manusia rohani. Dalam keadaan kita bagaimanapun kita merawat tubuh ini, maaf kata, sampai satu titik tubuh kita pasti akan merosot. Betul? Kita mau tarik pipi, mau sulam alis, mau tato alis, mau sulam bibir, percaya deh, pada satu titik akan terjadi begitu, yang namanya merosot. Suatu hari istri saya mulai mengenal di dalam lingkungan temannya dia bagaimana yang namanya sulam alis di Tanjung Duren. Pak, boleh nggak ya? Nanya, ya udah, temennya ngajak ini dan pergi. Temennya bilang udah, ibu pendeta juga boleh, masa udah kita ini. Ya udah, maksudnya teman-teman mau kasihin gitu yang ngajak. Saya kaget pulang-pulangnya istri saya cerita, kamu tahu nggak? Dia bilang jangan lihat sekarang dulu, ini masih belum sempurna, masih balik lagi. Yang lebih kaget lagi, dia bilang teman gue bayar, gue lihat ya ampun, satu mata sebelah sini hampir 2 juta, sebelah sini hampir 2 juta dari perawatan semuanya. Itu mobil depan yang lampu itu, waktu pecah saya ganti aja sayang, duanya 3 juta. Ini segini kecil hampir 2 juta Bapak Ibu. Kan pakai pensil 2B dikasih hitam kan bisa kan ya. Bikin yang begitu. Waduh. Nah, kita mau rawat tubuh gimana pun juga suatu saat akan merosot. Betul kan ya? Akan merosot. Satu titik pasti akan merosot. Tetapi yang Paulus ingatkan adalah, apakah kita tahu satu hukum rohani yang lain? Lihat tangan saya, yang satu ini turun ya, walaupun naik ya, tergantung usia kan begitu kan ya. Tapi pasti satu saat turun merosot. Tetapi ketika itu merosot, ada satu grafik nama manusia batinia. Itu harus semakin menanjak. Katakan amin. Tubuh lahiria akan merosot. Tetapi manusia batinia harus semakin menanjak. Nah, ada banyak orang merawat tubuh lahiria. Ada banyak orang fokus kepada yang namanya jasmania. Tetapi lupa merawat yang rohania itu. Nah, saya bersyukur gereja kita kemarin, Pastor Gama mengajak kita meeting dan membicarakan bahwa ada namanya Jakarta Cell ya. Family Cell ya. Jakarta Family Church berarti Family Cell ya, FC. Ya cool lah ya kan ininya. Nanti diharapkan semua tergabung dalam cool. Apa dorongan yang dilakukan? Bukan nambahin aktivitas, bukan nambahin kegiatan, bukan untuk tambahan sesuatu kesibukan, enggak. Tetapi berharap melalui family cell ini, cool ini,
ada pertumbuhan batinia, pertumbuhan rohani yang ada. Bisa katakan amin? Itu yang kita rindu. Nah nanti ya kampanyenya akan dilakukan dipimpin oleh mana Aurel ya. Aurel akan mimpin kampanyenya ya. Nah manusia, Paulus berkata manusia batinia itu bagi dia semakin bersemangat, dia semakin excited melayani Tuhan. Nah mari kita lihat apa perbedaan sih antara orang beriman dan orang gak beriman. Ya, orang yang beriman itu dia tidak menyerah ketika melihat kesulitan. Ketika saya bicara orang yang beriman dan tidak beriman, jangan konteksnya begini, bukan itu orang gak Kristen yang di luar gereja, enggak. Yang di dalam konteks ini adalah orang yang mengaku percaya Yesus. Orang yang dia ke gereja. Orang yang dia bawa Alkitab. Orang yang melayani. Tetapi Paulus sedang menunjukkan kalau mau tahu ya dari bagian tadi orang yang beriman gak beriman. Orang yang beriman itu dia akan terus melangkah ketika menghadapi kesulitan. Amin. Tetapi orang yang tidak beriman dia akan menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ya, orang tidak beriman menyerah ketika melihat kesulitan. Tapi setia itu ganti beriman ya. Orang yang tidak beriman, yang beriman dia akan terus melangkah. Akan terus melangkah. Tetapi orang yang tidak beriman, tidak setia kepada Tuhan, dia nyerah ketika melihat kesulitan. Selalu jangan berpikir orang bawa kita ke gereja yang dia minggu ke gereja kok. Itu orang beriman. Saudara mau lihat beriman enggak? Ketika dia menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, goncangan kehidupan, tetap kuat atau tidak berdiri. Amin. Kan Yesus memberi perumpamaan, ada rumah yang dibangun di atas batu karang, dibangun di atas pasir. Waktu badai, tantangan, gelombang, cobaan menghantam, roboh tuh rumah. Nah Rasul Paulus kalau kita lihat, ya dia memakai, saya ambil terjemahan yang lain, next slide, yaitu dia berkata, itu sebabnya kami tidak pernah berkecil hati. Nah ini tema kita hari ini, sama-sama katakan, tidak tawar hati, tidak berkecil hati. Tidak tawar hati, tidak berkecil hati. Walaupun tubuh lahiriah kami semakin merosot keadaannya, tetapi manusia batiniah kami selalu diperbaharui dari hari demi hari. Wow, saya bilang nih, luar biasa. Paulus berkata tubuh ini kemah yang akan dibongkar. Bapak Ibu dan saya, setiap kita itu sedang mengemasi koper. Kalau udah siap kita balik kok. Perjalanan hidup kita di dunia ini ada perjalanan hidup kekekalan. Bisa amin? Waduh serem bener nih kok. Loh, saudara ini fakta. Saudara. Ini satu kenyataan keadaan yang dimana sebagai orang beriman. Kita gak pernah bisa memprediksi hari esok akan terjadi seperti apa. Akan bagaimana. Tetapi kalau kita benar-benar menyadari hukum rohani ini, maka kita tahu bahwa yang kita kejar bukan lagi soal lahiriah. Yang kita perlengkapi adalah manusia batinia kita. Sehari ke sehari untuk semakin bertumbuh. Bertambah umur itu, ketika bertambah tahun, bertambah umur pasti. Semalam saya mendoakan, baru semalam. Itu kalau lihat di IG saya pasang di situ, status ucapin sama ulang tahun. Umur yang ke-95. Yang datang udah sampai cicitnya yang datang. Umur 95. Nah, ketika saya berdoa untuk umur 95, saya cuma percaya bahwa yang perlu diwariskan oleh dia kepada seluruh keturunannya adalah warisan iman. Amin. Warisan iman itu. Paulus berkata manusia lahiriah dia itu semakin merosot, tetapi manusia batinnya itu semakin meningkat, bahkan diperbaharui dari hari ke hari. Berarti prinsip rohani yang kedua, manusia batinnya itu harus diperbaharui terus. Manusia rohani. Kalau kita melihat, next slide ya, saja kita lihat. Orang beriman, ya bagi saya dia tidak tahu cara berhenti. Tetapi orang yang tidak beriman terlalu cepat berhenti. Dan ini beritanya, saudara gagal ketika saudara berhenti. Nah Tuhan gak mau kita berhenti. Ada lagu anak-anak muda
sudah menyanyikan lagu ini di versi yang baru. Apa Follow Jesus ya. Mengiring Yesus, yuk nyanyi sama-sama pakai bahasa Indonesia aja. Mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak gentar. Dunia di belakang, apa? Gimana ya? Salib di depan, dunia di belakang. Itulah manusia rohania yang manusia batinnya, manusia dia tidak akan berhenti, dia tidak tahu cara berhenti. Paulus yang mengatakan kalimat penderitaan ini ringan. Ya, kita lihat next slide. Boleh tolong next slide. Ya. Dia berkata di ayat 17, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, bagi saya penderitaan Paulus tidak ringan. Saudara-saudara, siapa rasul yang paling bergumul dalam pelayanan? Kalau saya lihat di perjanjian baru, waduh, yang diombang-ambingkan oleh ombak, kelaparan, kedinginan, dirajam, dicambuk 40 kurang 1 kali pukulan, disesakan, dipenjara, difitnah, digosipin, dibenci oleh orang sebangsanya, dipatuk ular berbisa. Siapa itu? Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus bilang begini, penderitaan ringan. Nah, mari kita ambil prinsip rohani dari sini supaya tidak tawar hati, tidak berkecil hati. Gimana sih memandang sebuah penderitaan seperti Rasul Paulus yang udah begitu berat kok bilangnya ringan? Kok bisa bilang ringan? Orang melihat penderitaan itu ringan, dua hal cara dia memandang seperti Rasul Paulus. Yang pertama, waktu dia lihat masalah, dia lihat persoalan, dia bandingkan dengan penderitaan Kristus. Dan orang itu akan berkata penderitaan ini ringan. Bisa kenal amin? Siapa yang mendengar 10 penderitaan Yesus dari Getsemani sampai kayu salib? Udah dengar yang Pastor Niko sampaikan? Betul ya? Waduh, waktu saya lihat itu, walaupun udah tahu dari tahun ke tahun diulang, kemarin waktu saya dengar di SCCC, itu nggak manusiawi banget penyiksaan Yesus. Betul ya? Sangat kejam. Jadi Rasul Paulus bisa berkata, aku itu diombang-ambingkan, aku lapar, aku kedinginan, aku dirajam, aku disesat, aku difitnah, dibenci sebangsa, aku dipatuk ular, aku mau setiap kali dalam keadaan hampir kejepit, terhempas, hampir mati. Itu bagi dia berkata apa? Penderitaan ringan. Kenapa? Dia bandingkan penderitaannya dengan penderitaan Kristus. Yang kedua, orang melihat penderitaan ringan, orang manusia batiniah, manusia rohani. Dia melihat penderitaannya dengan kemuliaan yang akan diterima nanti. Katakan amin. Ya. Tapi kalau orang melihat penderitaannya berat, manusia lahiriah, cara pandangnya apa? Ada dua. Waktu dia lihat pergumulannya ada, tantangan yang dihadapi, persoalan yang menggoncang hidupnya, dia bandingkan dengan persoalan orang lain. Maka gak heran kalau anak gadis, anak laki putus cinta, kita ngobrol sama dia, bagi dia itu pergumulannya, persoalannya paling berat di seluruh dunia. Dan Emi, yang 4 anaknya diambil, yang ditinggalkan suaminya sama wanita di Indonesia, itu tidak seberat dengan dia. Dia paling berat. Percaya kalau orang lain. Kenapa? Dia bandingkan dengan persoalan orang lain. Yang kedua, orang kalau melihat persoalannya berat itu, bahwa itu wah ini berat. Biasanya apa? Dia bandingkan dengan kekuatan dirinya menghadapi itu. Gua gak sanggup Tuhan. Dia bilang gak bisa, ini terlalu berat. Betul gak Bapak Ibu? Nah hari ini, boleh lambaikan tangan, siapa yang mau berkata? Mulai hari ini saya mau belajar prinsip rohani dari Paulus. Ketika saya melihat pergumulan, tantangan, persoalan hidup, saya mau melihat itu ringan. Dengan membandingkan penderitaan Kristus dan membandingkan dengan pahala yang akan saya dapat. Boleh lambaikan tangan? Amin. Yang hari ini masih mau bertahan berkata, enggak lah saya paling berat di dunia. Yuk angkat tangan kita doain sama-sama. Saya ingat penderitaan saudara, cara memandang yang di dalam prinsip Rasul Paulus. Yang kedua, kita lihat di dalam pergumulan, saya ambil satu contoh perjanjian lama ya. Ini kan tadi perjanjian baru, perjanjian lama. Musa. Gini, Musa itu waktu dia ini cucunya Firaun, cucu angkatnya Firaun. Ya, semalam saya bisa ketemu ya di rumah yang ulang tahun itu, saya bisa ketemu
di Netflix lagi ada film Musa. Anak muda ada yang tahu? Tahu ya, Pastor Gama tahu. Berarti Pastor Gama masih muda. Ya memang masih muda. Nah itu film Musa. Wah saya bilang, aduh Tuhan terima kasih konfirmasinya. Saya hari mau bicara Musa. Minta waktu sedikit ya bicara Musa. Musa itu anak angkat dari putri Firaun. Nah ada satu motivasi yang mendorong hatinya. Dia tahu identitasnya. Dia keluar dari istana. Waktu dia berjumpa dengan orang Mesir yang memukul, menganiaya orang Ibrani. Tahu yang terjadi? Dia pukul itu orang dan orang itu sampai mati. Kalau kita koreksi motivasinya berarti dia benar-benar sangat ingin membantu bangsanya. Betul gak? Sangat ingin. Nah lalu besoknya ada 2 orang berantem. Orang Ibrani, wah dia bilang orang Mesir aja pukul orang ini aja saya marah. Ini kamu Ibrani pukul orang Ibrani. Dia tegur yang pukul itu, kamu salah. Yang dipukul itu bilang apa? Kenapa? Masuk jagoan, mau bunuh saya. Seperti kamu bunuh orang Mesir itu. Waktu Musa dengar itu, Musa bilang matilah. Pasti ketahuan sama Firaun. Dan benar kalau kita baca Keluaran pasal 2. Firaun tahu dan mencari ikhtiar untuk membunuh Musa. Apa yang dilakukan Musa? Ada yang tahu? Ditambah bukunya satu lagi kalau ada yang tahu. Bercanda ya. Itu dia melarikan diri. Bagi dia membebaskan, bagi dia jati diri. Dia sebagai orang Ibrani, udahlah gak ada urusan orang Ibrani. Buktinya saya bela, gak dihargai juga kok. Saya bantu, saya ditentang kok, saya dibocorin sampai Firaun tahu. Musa yang awalnya keluar dari istana mau melakukan sesuatu untuk umat Tuhan yang dia tahu jati dirinya. Dan dia ketika ketahuan dia lari ke Midian, dia berhenti. Bagi dia selesai sudah semua itu. 40 tahun dia ada di comfort zone. Dan dia tidak pernah lagi ada keinginan untuk dipanggil pulang dan melakukan sesuatu. Seseorang yang melayani dengan menggebu-gebu bisa berhenti loh. Di satu titik. Kalau bukan ngandalin kekuatan Tuhan dan melihat panggilan Tuhan. Amin. Nah, next kita lihat. Lalu apa yang terjadi ketika Musa dipanggil pulang. Nah, waktu Musa dipanggil oleh Tuhan. Nah, dia sebenarnya, ini saya bacakan ya. Dikatakan gak usah buka ayatnya, saya bacakan. Dia merasa sangat tidak layak. Dia merasa panggilan yang diberikan oleh Tuhan itu terlalu gak masuk akal buat dia. Kenapa? Ingat, Musa itu mantan residivis. Mantan pembunuh. Ada nabi yang mantan pembunuh? Musa itu mantan pembunuh loh Bapak Ibu. Nah jadi waktu Tuhan berkata begini. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10. Sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Dengar kata Firaun, apa yang terjadi? Orang saya dikejar Firaun kok, justru saya lari, sekarang suruh balik lagi. Betul gak? Berhenti. Enggak lah Tuhan, gak mau. Saudara, sudah itu Tuhan berkata, untuk mengantar umatku orang Israel keluar dari Mesir. Berapa umat Israel yang dibawa keluar dari Mesir? Ada yang tahu? 2 juta. Nah Musa bayangin, saya beresin urusan 2 orang aja gak beres. Gara-gara ngurusin 2 yang berantem itu gue lari sampai Midian. Sekarang Tuhan suruh saya balik, beresin 2 juta. Bukan 20 loh, bukan 200, bukan 2000, bukan 20 ribu, bukan 200 ribu. Beresin bawa keluar 2 juta. Itu hitungan Alkitab, 2 juta itu cuma laki-laki, belum perempuan, anak-anak. Tentu Musa bisa berkata dong, 2 orang aja gak beres Tuhan. 2 juta. Betul kan? Musa itu pengen berhenti. Musa bilang enggak Tuhan, enggak. Nah saudara, inilah yang saya melihat dalam sisi Rasul Paulus ketika dia melihat semua yang ada. Musa dan Rasul Paulus ini menjadi sesuatu yang menjadi pengajaran buat saya pribadi. Bahwa Paulus tidak melihat persoalan itu menghadapi dengan kekuatan dia. Paulus melihat itu dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Karena itu dalam 2 Korintus pasal 4 bisa dibaca. Dia berkata kami membawa kematian Kristus dalam tubuh kami kemanapun kami pergi. Nah kalau Musa enggak. Musa udah berhenti, sudah selesai Tuhan. Nah mari kita lihat, boleh next slide. Saya klik ya. Oke. Kita lihat selanjutnya. Ketika saya membaca bagian pasal 2 Korintus 4 ayat 8-9. Saya melihat bahwa Tuhan itu seringkali menggunakan masa-masa yang namanya tantangan, pergumulan, kesulitan, persoalan.
Itu untuk menguji kesungguhan kita, kegigihan kita untuk mengiring Tuhan. Abraham ketika diminta persembahkan anaknya, betul? Iya. Nuh dalam harus kesabaran untuk mengalami tantangan masyarakat ketika membangun Bahtera. Dia bukan seorang pembuat perahu, dia petani kok. Saudara, Gideon ditantang untuk membawa hanya 300 pasukan menghadapi kesulitan yang begitu besar di depan mata, udah jelas. Tetapi ini yang saya ingin sampaikan, berbagi untuk kita sama-sama, kita yuk belajar. Sama-sama kita baca kalimat ini, 1, 2, 3. Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk menguji kegigihan kita. Mau lihat masa sulit yang dipakai Tuhan untuk memproses Paulus? Setiap kita kalau mau menjadi berkenan di Tuhan, seringkali Tuhan izinkan proses. Paulus berkata begini, sebentar, kok jadi salah ya? Sebentar. Oke, saya back lagi. Ini. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Berarti paling enggak Paulus ada 4 hal dia alami. Pernah ditindas, pernah kehabisan akal, ngalamin, pernah dianiaya, pernah ditinggalkan sendirian, pernah dihempaskan. Itu berat enggak 4 hal itu? Berat. Ini yang dialami. Tetapi seperti yang kita baca tadi sama-sama, Tuhan sering menggunakan masa-masa sulit untuk apa? Untuk memproses kita. Amin. Ini terjadi. Nah, masa kita balik ke Musa. Proses apa yang dihadapi masa sulitnya? Yaitu mau nolong orang, punya niat, udah hidup mewah, cucu Firaun, keluar lihat bangsa sendiri. Motivasinya tinggi, benar dia pingin kok. Tetapi ketika dalam kesulitan itu, apa yang terjadi? Sampai dia begitu membekas, dia gak mau balik. Dari mana kita tahu? Suatu hari dia melihat, dapat penglihatan. Itu semak belukar yang terbakar, yang ada api tapi tidak terbakar. Lalu Tuhan panggil dia dan Tuhan utus. Dia berkata apa? Saya bacakan, dia berkata begini. Enggak Tuhan, saya gak mau. Tuhan, aku bukanlah orang yang pandai bicara. Baik dahulu maupun sejak engkau berbicara kepada hambamu ini. Aku orang yang lambat lidah dan lambat bicara. Dia berusaha mencari alasan menghindari panggilan Tuhan. Bagi Musa, kembali ke Firaun itu bunuh diri. Bagi Musa kembali kepada bangsanya, itu sebuah trauma, sebuah hal yang udah deh. Dan dia berkata, Alkitab mencatat, Tuhan, aku bukanlah orang yang pandai bicara, segala macam. Begini, kalau Tuhan menjawab Musa seperti Musa, selesai loh hidup Musa. Musa bilang, Tuhan, aku orang gak pandai bicara. Tuhan bilang, Musa ya udahlah. Gak ada cerita Musa hari ini, betul gak? Gak ada. Tapi kita bersyukur, ketika seorang Musa menyerah terhadap dirinya sendiri, Tuhan tidak menyerah terhadap diri Musa. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Seringkali dalam kehidupan kita tuh nyerah bahkan terhadap diri kita sendiri. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi akhirnya Musa apa? Ya udah deh Tuhan, oke, saya jalanin. Saya mau tanya, ketika akhirnya Musa mau diutus, Tuhan kasihkan Harun, masalah selesai enggak? Enggak. Hari ini ada 101? Enggak ada, satu ibadah ya? Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu Tuhan dia gak mau, yang terjadi apa? Setelah dia mau, awal dia gak mau, oke mau. Selesai masalah, saya udah mau pelayanan gak ada persoalan, saya udah mau pelayanan semua lancar. Enggak, terjadi penolakan dari Firaun. Bayangin dia datang ke Firaun. Ini saya singkat ya, karena kalau cerita 10 aja kita bisa, panjang banget. Saya cerita 3 aja mujizat yang Tuhan nyatakan. Tulah, dia datang, Firaun bebaskan umat. Firaun bilang enak aja, bebaskan. Biarkan mereka beribadah, enggak bisa. Terus udah, selain pertandingan masalah tongkat dilempar, bagaimana berubah jadi ular, mulailah ada tulah terjadi. Salah satu tulah kan gelap gulita, betul ya? Firaun dan rakyatnya gak bisa apa-apa, gak bisa. Udah panggil Musa.
panggil Musa. Udah doa sama Tuhanmu, beri terang, udah oke kalian boleh bebas. Setelah didoakan, selesai, Musa keluar. Sekali keluar, pulang, enak aja dibebaskan. Gak bisa dong. Musa balik lagi. Betul kan ya? Balik lagi. Terus ada tulah apa lagi? Tulah apa lagi? 10 tulah. Ada air menjadi darah. Wah, mereka gak tahan. Dari hari ke hari gak tahan. Panggil Musa. Firaun gak tahan. Musa datang, angkat tongkat doa. Selesai lagi. Musa keluar sampai pintu istana. Enak aja dibebasin. Gak bisa dong. Balik lagi saudara. Apalagi tulahnya. Belalang pelahap ya. Belalang. Waduh. Gak tahan. Panggil semua hasil. Panggil Musa angkat tongkat. Doa selesai. Musa keluar. Kita keluar enak aja dibebaskan. Saya cerita ini ya kita dengar aja bolak-balik bosan capek. Musa 10 kali Bapak Ibu. Bayangin. Saya melihat bahwa ini yang proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ini kesulitan masa-masa untuk menguji kegigihan Musa dalam panggilan kepada Tuhan. Jangan berpikir mau melayani Tuhan berarti semua lancar. Enggak. Dan tahu nggak Musa disebut manusia paling apa di muka bumi? Ada yang tahu? Yes. Paling lembut. Dan Bapak Ibu tahu, ketika menggambarkan seseorang keras kepala, otoriter, penguasa yang keras kepala ini, orang gambarkan dengan kalimat apa? Firaun. Keras kepala. Betul? Perhatikan cara kerja Tuhan, prinsip rohaninya. Tuhan seringkali bekerja, caranya begitu luar biasa unik untuk memproses kita. Yang paling lemah lembut hatinya di muka bumi, diketemuin yang paling keras kepala. Jangan heran, kok aku orangnya resik ketemu pasangan kayak begini. Kok aku orangnya begini, kok dapat anak yang model begini. Aduh Tuhan, aku gak tahan, aku pelayanan kok ketemu yang model begini. Aku orang begini kok ketemu. Seringkali Tuhan proses dengan cara seperti itu. Colek kanan kiri bilang, lu ngalamin gak? Gue ngalamin. Amin. Itu tuh. Sudah kadang kita mikir kok bisa ya. Kenapa bukan nabi yang lain yang sebutannya itu, ya Daud berkenan di hati Tuhan. Betul ya? Ini sebutannya paling lembut hatinya. Ketemunya dari hati yang paling lembut ketemu yang paling keras kepala. Tidak selesai itu Tuhan proses dia. Apalagi waktu dia kembali. Ini kembali kepada bangsanya. Saya bacakan bangsanya ngomong begini. Bangsanya bilang begini. Mereka berkata kepada Musa dan Harun. Kiranya Tuhan memandang dan menghakimi kamu. Jadi mereka marah sama Harun sama Musa. Padahal motivasinya apa? Membebaskan mereka. Terus mereka bilang, karena kamu telah membuat kami dibenci oleh Firaun dan pegawai-pegawai Firaun. Saya permisi tanya, sebelum Musa balik, Firaun benci gak orang Israel? Sudah benci. Sebelum Musa balik ke Israel, Firaun dan pegawainya menyiksa orang Israel gak? Nyiksa. Tetapi lihat kalimat ini, aduh, kalau Musa itu kalau rasanya aduh Tuhan, kita udah mau balik, udah mau bebasin, ini yang terjadi. Lalu apa yang terjadi? Mereka bilang gini. Dan telah memberi mereka pedang di tangan untuk membunuh kami. Ini tajam, nusuk hati bang. Musa, kalau kita mati nih, itu gara-gara lu, bukan Firaun. Loh Musa kan mau melayani. Nah, cuman yang terkasih, semua teman-teman pengerja, dalam hidup kita mengikut Tuhan, ada proses yang Tuhan izinkan. Dan Tuhan mau, jangan tawar hati, jangan berkecil hati. Amin. Musa ditolak oleh Firaun, ditolak oleh rakyat sendiri. Nah sekarang kita lihat kembali ke perjanjian baru. Apa yang dinyatakan di dalam bagian, ketika saya merenungkan bagian ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan lebih tertarik pada apa respon Anda daripada apa yang terjadi pada Anda. Bisa katakan amin? Saudara, seringkali terjadi pengikut-pengikut Tuhan, anak-anak murid-murid Tuhan, masuk dalam konsep lahiriah. Konsep yang memandang dari sudut pandang jasmania. Apa sudut pandang jasmania ketika ada masalah? Ada 2 lagi, ya. 1, ketika terjadi masalah, Tuhan tahu gak sih suamiku begini? Tuhan tahu gak sih anakku begini? Tuhan tahu gak pasanganku begini? Tuhan tahu gak sih bisnis aku ngalamin begini? Tuhan tahu gak kesehatanku ngalamin begini? Pak, Bu, saya mau kasih tahu, kalau ngalamin masalah gak usah tanya Tuhan tahu gak? Tuhan pasti tahu. Amin. Tapi kalau lagi masalah nanyanya kan begitu kan?
Tuhan tahu gak sih? Pertanyaan kedua, manusia lahiriah. Kesalahan yang sering terjadi, yaitu apa? Terus kalau Tuhan tahu, Tuhan ngapain? Tuhan buat apa? Kalau Tuhan tahu, Tuhan engkau lakukan apa Tuhan untuk saya? Tuhan berbuat apa? Pak, Bu, di dalam ajaran ini, respon rohani, respon manusia batinnya, lahir manusia rohani, hukum rohaninya Paulus mengajarkan begini. Ketika terjadi masalah, satu, Tuhan tertarik pada respon Anda daripada apa yang terjadi. Yaitu apa? Tuhan pasti tahu, Tuhan peduli, Tuhan tahu persoalan yang sedang dihadapi. Amin. Itu satu. Yang kedua, yaitu jangan nanya apa respon Tuhan. Justru kebalikan, Tuhan nanya responmu apa. Amin. Saudara, banyak manusia yang dimana di dalam kejadian yang ada, bahkan itu anak Tuhan, kita bicarakan anak Tuhan. Ketika terjadi suatu tanya, Tuhan tahu gak sih? Aku ngalamin begini, bisnisku lagi turun, Tuhan tahu gak sih? 3 bulan lagi ruko sampai waktunya untuk dilanjutin. Tuhan tahu gak sih penghasilan keluarga kami lagi segini? Tuhan tahu gak sih? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Yang kedua, terus Tuhan ngapain? Yang benar adalah ketika terjadi goncangan, tantangan, persoalan, kita harus percaya Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan tahu yang saya alami. Yang kedua, Tuhan lagi nunggu respon kita apa. Nah, karena itulah maka Rasul Paulus menekankan dengan sangat jelas hal ini. Dan bagi saya, Tuhan mengizinkan pencobaan. Sekali lagi, Tuhan tidak mencobai. Ketika seorang mencobai, jangan bilang Tuhan mencobai. Ingat, ada pencobaan, ada ujian. Pencobaan, lihat sumber datangnya dari iblis. Ujian datangnya dari Tuhan. Pencobaan tujuannya menjatuhkan, menghancurkan. Ujian untuk bikin naik kelas. Amin. Makanya di ruang kelas guru umumin, anak-anak, nggak ada guru bilang besok ada pencobaan matematika, kalian belajar. Nggak ada. Yang ada besok ujian matematika supaya lulus. Nggak ada guru bilang pencobaan matematika. Kalau sampai guru ngomong pencobaan matematika, itu udah mau hancurin murid benar-benar. Tujuannya itu. Nah, tetapi Tuhan bisa mengizinkan. Tuhan gak cobain Ayub, iblis mau mencobai, tapi Tuhan izinkan itu. Silakan. Betul kan ya? Lalu Tuhan kasih koridor. Tuhan mengizinkan kesulitan, sengsara, masalah hidup untuk mengajari apa? Mengajari kita tetap tekun, tetap setia, tetap mencari Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Yuk, mari kita percaya bahwa masalah yang kita alami hari-hari ini adalah ujian tentang kesetiaan. Proses. Dan pertanyaannya, apakah kita akan terus melayani Tuhan, terus ada di kul, terus ada dalam pelayanan sebagai aktivis, terus sebagai jemaat yang setia meskipun keadaan semakin berat yang kita alami. Amin. Izinkan saya tutup dengan cerita Musa kembali ya, karena ini lagi viral di Netflix ya, boleh nonton. Gini, nggak ada bangsa di dunia yang mengalami mujizat sebanyak seperti Musa. Bangsa Israel, seperti bangsa Israel. Mereka melihat 10 tulah dan yang terakhir anak sulung sampai binatang sulung mati semua. Lalu mereka lihat laut terbelah, betul? Mereka mengalami tiang awan, tiang api. Mereka mengalami dapat mana. Mereka dipeliharakan Tuhan dengan batu mau minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Betul ya? Mereka ngalamin yang namanya ketika nggak ada air teriak, Tuhan kasih air. Ketika air pahit, Tuhan ubah menjadi manis. Nah, yang mimpin mereka Musa. Udah. Musa berarti lihat itu semua berjalan. Aduh, gak gampang. Proses demi proses. Tujuannya adalah ke tanah Kanaan. Musa alami proses. Waktu mereka menuju tanah Kanaan, ada satu proses yang sangat menyedihkan. Ketika saya membaca, saya jadi gentar. Dan ketika kemarin sama Pak Michael teman-teman waktu ke Gunung Nebo. Tahu cerita Gunung Nebo? Musa hanya diizinkan melihat tanah Kanaan, tetapi tidak boleh masuk. Tahu kenapa? Waktu mereka marah, Israel berkata, Musa, kamu mau bunuh kami di sini, nggak ada air gini-gini. Tuhan bilang, Musa, perintahkan batu itu untuk keluarkan air. Dan Musa lakukan apa? Dia pukul. Tuhan bilang, kamu nggak boleh masuk. Waktu saya baca itu lemes, ya Tuhan. Bayangin, seluruh proses yang dialami pada saat titik tersebut, Musa kesal, Musa marah, Musa lihat mereka begitu. Musa balik, Musa pukul itu batu. Gak masuk. Saya langsung ingat. Kata pukul ini adalah ketika Musa pertama keluar dari istana Mesir. Musa kenapa lari dari Mesir?
waktu itu tangan yang sama memukul tentara pegawai Mesir mati. Tangan itu kembali memukul batu yang ada. Saudara, jangan kembali ke manusia lama ya. Hati-hati. Jangan sampai semua yang tak kita lakukan akhirnya ditolak oleh Tuhan. Saudara, saya rindu bahwa setiap kita boleh akhirnya masuk apa yang dijanjikan Tuhan. Yang penting kita jangan taruh hati, jangan berkecil hati. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya boleh minta tolong pemusik sebentar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Di dalam kita menghadapi situasi kehidupan yang ada, coba renungkan apa sih yang membuat kita menyerah. Rasanya gentar ketika memikirkan tentang Musa yang Tuhan pakai, yang setia, yang begitu luar biasa pada titik terakhir. Ketika tangan yang memukul tentara Mesir, tangan itu yang memukul batu kembali. Dan Tuhan bilang, engkau gak masuk. Engkau gak bisa masuk. Jangan sampai kita udah pelayanan, kita lakukan semua. Kita menyerah. Tuhan gak mau kita menyerah. Coba renungkan apa yang membuat saudara menyerah. Apa kekuatan yang bisa kita miliki untuk bertahan dalam situasi yang berat? Rasul Paulus mengatakan, jangan lihat kepada persoalan, bandingkan dengan kekuatanmu. Jangan bandingkan persoalanmu dengan masalah orang lain. Paulus berkata, biarlah manusia batiniamu semakin bertumbuh. Saat ini, yuk kita memuji Tuhan dengan satu pujian ini. Saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapin. Mungkin hari-hari ini semangat kita sedang patah. Kita semakin berkecil hati. Keadaan tawar hati menyerang kita. Tapi kita boleh datang kepada Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Boleh dari awal kita naikkan pujian ini bersama-sama. Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku
ku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Sebelum saya tutup dalam doa, adakah hari-hari hidup kita pernah jalani dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan tahukah engkau apa yang saya sedang alami? Ketika keluargamu mengalami goncangan, di saat kesehatanmu divonis oleh dokter, pada saat bisnismu mengalami penurunan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan, Tuhan lebih tertarik pada apa yang menjadi respon kita daripada apa yang terjadi pada kita. Siapakah pagi ini yang berkata, Tuhan, mulai hari ini aku mau berespon Tuhan atas persoalan yang bahkan orang gereja pun gak tahu aku sedang alami. Aku gak bisa cerita ke siapa-siapa, bahkan pasanganku pun aku gak kasih tahu aku sedang bergumul. Tapi Tuhan, pagi hari ini aku datang padamu dan aku mau berkata, Engkau Tuhan pasti tahu masalahku. Aku tidak lagi berkata, Tuhan apa respon Tuhan, apa yang Tuhan perbuat ketika aku mengalami ini. Tapi hari ini aku mau memberikan satu pernyataan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak akan tawar hati. Saya gak akan berkecil hati. Aku gak akan menyerah Tuhan. Kalau Engkau berkata demikian, yuk boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau minta Engkau menolong hidupku. Seringkali aku membandingkan masalah yang aku hadapi dengan kekuatanku. Dan hari ini firman-Mu mengajarkanku, jangan membandingkan kekuatanku, pasti aku gak sanggup. Seringkali ketika masalah terjadi, tantangan, persoalan terjadi, aku bandingkan dengan persoalan orang lain. Dan itu yang membuat aku berkecil hati. Tapi hari ini Tuhan, Engkau mengajar aku dalam hukum rohani, memandang upah yang dari sorga, dan memandang penderitaan Kristus yang di kayu salib. Siapa yang berkata mulai hari ini aku mau pegang prinsip rohani, Engkau angkat tangan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Allah ada sekali lagi, katakan bersama-sama. Jadikan pujian ini menjadi pengakuan kita. Walau ku tak dapat melihat, sekalipun kami tak mampu melihat, mengapa Tuhan izinkan pasangan kami diambil oleh Tuhan? Mengapa Tuhan memberikan kami kesulitan mengizinkan? Mengapa yang kami kerjakan sedang hilang? Tapi kami percaya Tuhan tuntun langkah kami. Tuhan, tolong kami. Kenyataan hidup yang begitu berat, begitu pahit, begitu besar kami hadapi. Di hari ini kami mau hadapi dengan terus memandang para salib. Katakan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sekali lagi. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah gelombang persoalan tantangan kehidupan kami. Engkau ada untuk kami, Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Kami yang adalah debu dan tanah ini, Engkau telah jadikan berharga di mata-Mu.
Bapa dalam surga, hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap anak-anak-Mu dari bangku depan sampai belakang. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan anak-anak-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan sedang menanti respon setiap kami di hadapan Tuhan. Kalau hari ini ada yang datang dalam keadaan tawar hati, oleh karena persoalan rumah tangga dihadapi, dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan manusia batinnya mereka. Hari ini kalau ada jemaat yang datang dalam keadaan tawar hati, biarlah Tuhan antar pulang dengan kekuatan hati yang bersandar kepada Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami percaya persoalan yang kami hadapi tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan sediakan. Kami percaya pergumulan yang sedang kami jalani tidak sebanding dengan segala kebesaran, penderitaan, kesulitan yang pernah dihadapi Yesus di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu dengan keyakinan, mulai hari ini Engkau akan memberi kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan persoalan yang ada. Kami mau pulang dengan tidak tawar hati, dengan tidak berkecil hati. Tapi kami mau pulang menjadi orang yang beriman, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, meteraikan firman-Mu. Kami terima berkat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, mari kanan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.